Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama Bidan P3K. Nah, kali ini kita akan membahas tentang soal P3K, Hukum, dan SKB Bidan tahun 2024. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Soal pertama, seorang wanita melahirkan anak keduanya 1 bulan yang lalu. Ia ingin menyusui sampai anaknya berusia 2 tahun. Saat ini, ibu menyusui tetapi tidak eksklusif dan belum pernah mendapatkan haid. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, nadi 80, pernapasan 24 kali per menit. Apakah pilihan alat kontrasepsi yang tepat bagi klien? A. KB pil mini, B. KB suntik 1 bulan, C. KB pil kombinasi, D. Tubektomi, E. Mal. Nah, kira-kira yang mana nih teman-teman jawabannya? Seperti yang kita ketahui, pada pilihan alat kontrasepsi bagi ibu menyusui adalah kontrasepsi yang hanya mengandung progestin ataupun KB jangka panjang non-hormonal seperti IUD. Nah, yang mana itu kontrasepsi yang mengandung progestin? Contohnya mini pil atau pil progestin, suntik 3 bulan atau DMPA, atau implan. Nah, kenapa tidak disarankan untuk KB suntik 1 bulan? Jadi KB suntik 1 bulan itu mengandung hormon estrogen dan progesteron. Sama halnya dengan opsi C teman-teman, KB pil kombinasi. Kemudian opsi D, tubektomi. Kenapa tidak disarankan tubektomi? Karena dalam soal ini tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa ibunya sudah tidak ingin hamil lagi dan posisinya sedang tidak di rumah sakit. Kemudian kenapa tidak memilih opsi E, mal? Karena dalam konteks soal ibunya menyusui tetapi tidak eksklusif, sedangkan syarat untuk metode amenorelaksasi itu adalah 3, yaitu menyusui ASI eksklusif, anak kurang dari 6 bulan, dan belum mendapatkan haid. Nah, ini adalah tabel untuk memudahkan kita dalam pemilihan alkon pada perempuan pasca salin, teman-teman. Silahkan di screenshot ya. Jadi dalam tabel ini dijelaskan bahwa dalam kondisi menyusui ASI eksklusif, anak kurang dari 6 bulan dan belum haid, itu pilihan alkonnya bisa mal. Namun jika menyusui tidak ASI eksklusif, anak lebih atau sama dengan 6 bulan atau sudah mendapatkan haid, berarti disarankan untuk pilih alkon hormonal yang mengandung progesteron. Misalnya mini pil suntik 3 bulan atau implan. Kemudian pilihan kedua IUD, dan pilihan ketiga itu metode sederhana seperti kondom. Kemudian bagaimana dengan ibu yang tidak menyusui? Bagi ibu yang tidak menyusui, pilihannya ada 5. Yang pertama yaitu yang paling kita sarankan yaitu IUD. Kemudian pilihan kedua implan, pilihan ketiga hormon kombinasi pil atau suntik 3 bulan. Yang keempat yaitu hormon progesteron mini pil atau suntik 3 bulan. Kemudian pilihan yang kelima yaitu metode sederhana seperti kondom tadi. Jadi jawabannya jelas ya teman-teman. Jawabannya yaitu opsi A, KB mini pil atau pil mini. Oke, kita ke soal selanjutnya. Seorang wanita berusia 40 tahun datang dengan suaminya ke puskesmas. Maaf, ini kurang agak keliru soalnya teman-teman. Klien mengatakan tidak ingin punya anak lagi dan berencana untuk melakukan vasektomi. Namun suami masih ragu karena takut tidak bisa berhubungan suami istri lagi. Apakah informasi yang dapat Anda berikan kepada klien? A. Vasektomi tidak mengganggu kemampuan untuk berhubungan seksual. B. Setelah vasektomi hubungan seksual hanya akan terganggu sementara waktu. C. Vasektomi memang akan menyebabkan gangguan seksual sehingga harus dipertimbangkan secara hati-hati. D. Vasektomi hanya akan mengganggu hubungan seksual jika dilakukan dengan cara yang tidak benar. E. Vasektomi tidak akan mengganggu hubungan seksual, hanya akan mengganggu kemampuan untuk mencapai ejakulasi. Nah, kira-kira jawabannya yang mana nih teman-teman? Langsung saja kita bahas. Jadi sebagai bidan kita dapat memberikan
informasi kepada klien bahwa vasektomi tidak mengganggu hubungan seksual karena vasektomi hanya dilakukan dengan memotong vas deferens, tidak mengganggu saraf ataupun pembuluh darah di penis. Jadi jawabannya opsi A ya teman-teman, vasektomi tidak mempengaruhi kemampuan untuk berhubungan seksual. Soal selanjutnya, seorang wanita berusia 30 tahun datang ke puskesmas mengaku 2 hari yang lalu berhubungan dengan suaminya tanpa kontrasepsi. Klien saat ini belum siap untuk hamil karena anak pertamanya masih kecil. Apakah alat kontrasepsi yang akan Anda tawarkan? A. Pil, B. Suntik, C. IUD, D. AKBK, E. Tubektomi. Nah, kira-kira yang mana nih teman-teman jawabannya? Karena pada umumnya soal yang seperti ini biasanya ada pilihan kontrasepsi darurat. Namun pada soal ini tidak ada ya teman-teman. Jadi dalam kasus ini dikatakan klien belum siap hamil tetapi berhubungan seksual tanpa menggunakan kontrasepsi. Untuk mencegah kehamilan, klien dapat ditawarkan penggunaan kontrasepsi darurat, salah satunya adalah dengan menggunakan IUD. Selain bermanfaat sebagai KB darurat, IUD dapat digunakan jangka panjang untuk mencegah kehamilan di masa berikutnya. Jadi jawabannya opsi C ya teman-teman, IUD.